wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kenikmatan, kesempatan bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini tahun 1444 Hijriah. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Pemirsa yang berbahagia, bulan Ramadan itu bulan yang banyak keutamaannya. Di antaranya di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Al-Quran yang sebagai petunjuk hidup bagi manusia agar bisa selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian di bulan Ramadan itu pula dalam satu hadis disampaikan di bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, serta setan-setan dibelenggu. Keutamaan yang lain, malam Lailatul Qadar itu juga terdapat di bulan Ramadan, sebuah malam yang istimewa, malam yang lebih mulia dibandingkan 1000 bulan. Bulan Ramadan pula itu menjadikan dosa-dosa bisa diampuni jika kita memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan. Dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim bahwa Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya akan menghapus dosa di antara 2 Ramadan tersebut. Nah, jamaah yang berbahagia, masih banyak lagi keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, sehingga kemudian muncul sebuah pernyataan yang seakan-akan ini menjadi sebuah hadis, dan ini cukup populer pula di masyarakat. Hadisnya berbunyi, seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka ia berharap agar Ramadan itu 1 tahun penuh. Nah, pernyataan ini masuk dalam sebuah kitab Sahih Ibnu Huzaimah, kumpulan hadis sahih. Tetapi Ibnu Huzaimah juga berkomentar tentang hadis ini. Beliau menyatakan seandainya hadis ini sahih. Artinya Ibnu Huzaimah ini berpendapat hadis ini tidak sahih karena muncul kalimat seandainya. Nah, kemudian Ibnu Hajar, seorang ulama hadis pula, menyampaikan, beliau mengkritisi tentang hadis ini yang dimasukkan ke dalam kitab sahihnya Ibnu Huzaimah, karena menurut Ibnu Hajar hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kemudian Imam Bukhari menyatakan hadis ini adalah hadis yang mungkar, dan Ibnu Jauzi dalam kitab kumpulan hadis-hadis dhaif, beliau menyatakan hadis ini adalah hadis yang palsu. Jadi jamaah yang berbahagia, kesimpulan tentang kalimat seandainya umatku tahu apa yang ada pada bulan Ramadan, maka mereka akan berharap Ramadan itu 1 tahun penuh. Ternyata itu bukan sebuah hadis, ataupun ketika dimasukkan hadis, maka hadis itu adalah hadis yang sangat lemah atau hadis palsu. Sehingga kemudian kita abaikan saja tentang kalimat ini. Jamaah yang berbahagia, ada amalan-amalan yang memang hendaknya amalan bulan Ramadan itu bisa kita langgengkan selama 1 tahun, yaitu diantaranya puasa yang pertama. Jadi di bulan Ramadan kita sudah diwajibkan melaksanakan puasa, maka harapannya setelah selesai Ramadan kita juga terbiasa menjalankan puasa. Karena ada puasa-puasa yang disunahkan, disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan. Di antaranya adalah puasa Syawal, yaitu 6 hari di bulan Syawal. Kita juga bisa melaksanakan puasa Senin dan Kamis, yaitu puasa setiap hari Senin dan puasa setiap hari Kamis. Dapat pula melaksanakan puasa Yaumul Bid, yaitu hari pertengahan di setiap bulan Hijriah, yakni tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15 setiap bulan Hijriah.
Dapat pula kita melaksanakan puasa Syura, yaitu pada tanggal 10 Muharram, puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, dan puasa Daud, yaitu puasa dengan cara sehari puasa dan sehari tidak. Jemaah yang berbahagia, jadi setelah kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kita masih bisa melanggengkan puasa itu dengan puasa-puasa sunnah di luar Ramadan selama 1 tahun. Kemudian ada amalan pula yang bisa kita langgengkan selama 1 tahun, yaitu sholat malam. Di bulan Ramadan kita sudah dibiasakan untuk melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih itu sebenarnya sama dengan sholat tahajud. Hanya saja di malam Ramadan itu kita kenal dengan istilah sholat tarawih. Kalau zaman Nabi, sholat tarawih itu lebih dikenal dengan nama sholatul Ramadan ataupun qiyamul Ramadan. Jadi istilah tarawih pada zaman Nabi tidak begitu dikenal atau tidak dikenal. Nah, jamaah yang berbahagia, setelah selesai Ramadan kita masih bisa melaksanakan tarawih atau sholat malam di malam-malam hari kita, yang kita laksanakan dengan sholat tahajud. Amalan yang ketiga yang hendaknya kita langgengkan selama 1 tahun setelah bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Di bulan Ramadan kita dikondisikan untuk termotivasi belajar ataupun membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Maka hendaknya setelah Ramadan jangan berhenti untuk tadarus, tapi kita bisa melanggengkan dengan merutinkan untuk tadarus Al-Quran. Tentu lebih baik lagi jika kita mengkaji apa yang ada dalam isi Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca saja, tetapi isi kandungan dalam Al-Quran kita kaji untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amalan yang keempat yang hendaknya kita langgengkan sepanjang tahun yaitu zakat, sedekah ataupun infak. Di bulan Ramadan kita sudah dimotivasi, pertama, jika ada orang memberikan makan untuk berbuka puasa pada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa. Nah, disitulah kita dimotivasi untuk memberikan sedekah, memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Di akhir Ramadan juga kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah atau zakat fitri, zakat yang berupa makanan atau bahan pokok makanan. Nah, jamaah yang berbahagia, setelah selesai Ramadan, maka hendaklah kita juga tetap bisa berinfak bisyarra wa dharra, di saat lapang maupun di saat sempit. Maka itulah orang-orang yang baik, atau itu orang-orang yang mau berinfak dalam keadaan lapang, hartanya banyak, maupun ketika sempit, ketika hartanya sedang sedikit. Tetapi bentuk istiqomah untuk senantiasa berinfak, bersedekah, inilah yang kemudian menjadikan orang ini golongan orang-orang yang baik, orang-orang yang muhsinin, dan orang ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berbahagia, jadi walaupun hadis yang mengatakan keutamaan Ramadan itu kalau diketahui ingin berharap 1 tahun penuh, itu ternyata hadis palsu. Bukan berarti kemudian amalan Ramadan hanya khusus Ramadan saja, tetapi ada bentuk-bentuk amalan yang bisa kita langgengkan sepanjang 1 tahun. Puasa, sholat malam, tadarus Al-Quran, dan infak serta sedekah. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terbiasa mengamalkan amal-amal soleh baik di bulan Ramadan maupun setelah bulan Ramadan. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.